Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu kota Nusantara adalah representasi masa depan Indonesia. Sebuah kota yang dibangun di atas fondasi efisiensi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan kelas dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan aparatur sipil negara yang tidak hanya cakap, tetapi juga adaptif dan inovatif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Alfi, arsiparis ahli pertama di Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan, Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai peserta latihan dasar CPNS Otorita IKN, saya mempersembahkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Sistem Automasi Sederhana Pengingat Agenda. Gagasan ini lahir dari sebuah tantangan sederhana namun krusial. Bagaimana kita memastikan tidak ada satupun agenda penting yang terlewat di tengah ritme kerja yang sangat dinamis. Masuk dalam tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Di sini saya menerapkan nilai kompeten dengan proaktif menganalisis data seperti undangan dan notulensi, serta berdiskusi langsung dengan rekan kerja. Lalu masuk ke tahap kedua, menyusun alur pengelolaan agenda. Disinilah saya merancang workflow yang logis, mulai dari permohonan satu pintu, verifikasi jadwal, hingga penyebar undangan. Untuk memastikan akuntabilitas setiap langkah dirancang dengan PIC dan estimasi waktu yang jelas, alur ini juga saya selaraskan dengan visi IKN dengan wujud loyal. Outputnya adalah sebuah draft flowchart. Draft flowchart tersebut tidak bisa langsung dijalankan tanpa validasi. Saya mempresentasikan alur kerja kepada pimpinan, menjelaskan rasionalnya, dan proaktif meminta saran dan masukan. Sesi ini sangat krusial untuk memastikan rancangan saya akuntabel dan selaras dengan kebijakan direktorat. Setelah alur kerja divalidasi, selanjutnya adalah implementasi nilai adaptif. Kita akan beralih ke sistem digital. Namun agar sistem ini benar-benar dipakai, saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Oleh karena itu, saya menerapkan pendekatan kolaboratif dengan mengadakan voting sederhana di grup pegawai, memilih antara Microsoft Outlook dan Google Calendar. Hasilnya, mayoritas rekan kerja memilih Google Calendar. Keputusan berdasarkan kesepakatan ini sangat penting. Selain kolaboratif, ini juga harmonis, karena kita menggunakan platform yang sudah familiar, sehingga proses adaptasi berjalan mulus tanpa hambatan teknis. Setelah aplikasi terpilih, kami langsung melakukan penyiapan teknis. Ini mencakup pembuatan kalender bersama dan penentuan standar operasional, bagaimana cara kita mengisi data agenda agar seragam. Saya juga mengadakan sesi sosialisasi singkat untuk memastikan semua rekan kerja paham cara memasukkan agenda dan yang terpenting cara mengaktifkan notifikasi. Ini teman-teman, saya mau bikin agenda buat direktorat ini. Nah, seperti ini SOP-nya. Pertama mulai dari saya PKP, lalu saya menerima surat dari Nadine, lalu masuk ke Nadine dan nanti diteruskan di grup, Pak Direktur tahu untuk didisposisikan ke teman-teman. Lalu surat tersebut diarsipkan, disimpan di digital ke database. Jadi saya memasukkan si surat itu ke dalam Google Drive. Nah, setelah itu dengan kategori undangan diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk proses penjadwalan agenda. Nah, lalu agenda dijadwalkan di Google Calendar berdasarkan surat undangan. Lalu notifikasinya melalui email teman-teman. Jadi nanti teman-teman dapat email disposisi agenda apa, jam berapa, di mana. Jadi seperti itu aja teman-teman. Lalu dari situ udah jadi seperti itu. Berarti setiap orang itu nanti ada notif di emailnya masing-masing. Betul, nanti dari HP-nya tuh di login itu udah muncul. Ini vouchernya sesuai pada RB itu nggak? Kan ada ketentuannya buat voucher. Kalau kemarin dari ini ya, dari pengujiku, ini kebalik, karena secretnya di sini berarti secret di kartu. Oh, enggak, kalau aku selama membuat SOP itu PKP di sini, karena yang paling tinggi itu sudah tinggi. Iya, nah gua bilang lagi, aku sesuai posisi yang tertinggi, tapi kalau sesuai peraturan juga. Oh, ya udah. Mungkin nanti saya dengarkan lagi, jadi seperti itu. Paling itu karena posisinya. Terima kasih ya teman-teman. Sebuah inovasi tidak berhenti setelah diterapkan. Tahap terakhir dan terpenting adalah monitoring dan evaluasi. Ini adalah mekanisme kontrol kualitas saya untuk memastikan sistem baru ini benar-benar berjalan efektif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah membuat instrumen evaluasi berupa kuesioner. Ini adalah wujud nilai akuntabel, di mana saya merancang alat ukur yang objektif untuk mengukur kepuasan pengguna dan efektivitas sistem. Kuesioner ini kemudian saya sebar melalui Google Form.
Hasilnya sangat positif. Sebagian besar rekan kerja menyatakan bahwa penggunaan Google Calendar sangat efektif. Umpan balik ini menjadi bukti akuntabel bahwa solusi digital ini telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan agenda. Ini adalah implementasi nilai adaptif, karena menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa depan. Sekaligus, ini adalah wujud loyalitas. Dengan melaporkan kepada pimpinan bahwa inovasi yang kita jalankan telah berhasil dan memberi dampak yang positif. Rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir perjalanan aktualisasi ini. Kita berangkat dari sebuah masalah sederhana, agenda yang terlewat, informasi yang tercecer, dan koordinasi yang belum optimal. Kita hadapkan pada rutinitas yang menuntut kita untuk mengingat semuanya secara manual. Hari ini, melalui penerapan sistem automasi sederhana pengingat agenda, kita tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut, kita telah membuktikan bahwa kita mampu bertransformasi. Kita telah beralih dari budaya kerja reaktif, menunggu diingatkan, menjadi proaktif dan terkelola. Namun, bagi saya, latihan dasar ini bukan hanya tentang menciptakan sebuah sistem atau aplikasi. Ini adalah tentang internalisasi nilai. Aktualisasi ini adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ini adalah wujud akuntabel di mana setiap agenda kini tercatat, terlaksana, dan dapat dievaluasi secara transparan. Ini adalah wujud adaptif di mana kita berani meninggalkan cara lama dan mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi. Dan yang terpenting, ini adalah wujud kolaboratif. Sistem ini tidak akan bernilai apa-apa jika hanya saya yang menggunakan. Namun, berkat dukungan dan partisipasi penuh dari rekan-rekan di direktorat, kita berhasil menciptakan satu ritme kerja yang selaras. Inilah wajah Smart ASN yang sesungguhnya, inovasi yang dimulai dari masalah nyata dan dieksekusi bersama. Ibu kota Nusantara adalah visi besar, sebuah kota yang dibangun di atas fondasi tata kelola kelas dunia, efisiensi dan integritas. Visi besar itu tidak akan terwujud jika kita tidak memulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten di unit kerja kita masing-masing. Saya, Muhammad Nur Alfi, siap mendedikasikan kompetensi dan integritas saya untuk IKN. Dimulai dari satu pengingat agenda yang tepat waktu, kita wujudkan tata kelola ibu kota Nusantara yang akuntabel dan modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN, Kota Dunia untuk Semua.